Gelombang protes di Nepal bisa dibilang melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti korupsi diketahui menggunakan aplikasi Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan Perdana Menteri interim mereka. Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, terpilih sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme. Siapa sosok Susila Karki? Susila Karki ditunjuk setelah 2 hari negosiasi intensif antara Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sikdel dan Paudel. Negosiasi juga dilakukan bersama dengan perwakilan aktivis muda alias Gen Z yang telah membawa nama Karki atas kesepakatan bersama di aplikasi Discord. Usai ditunjuk, Karki kemudian dilantik oleh Presiden Ramchandra Paudel. Uniknya, generasi Z sebagai motor unjuk rasa di Nepal menggunakan aplikasi Discord untuk membahas pencalonan dan penunjukan Karki serta membahas langkah selanjutnya. Kehadiran Karki sebagai perempuan Perdana Menteri pertama Nepal disambut baik warga negeri itu. Discord adalah platform komunikasi yang membuat pengguna bisa mengirim pesan teks, suara, video, dan berbagi layar. Awalnya aplikasi ini hanya populer di kalangan gamer, namun kini Discord telah berkembang menjadi ruang bagi komunitas untuk saling terhubung dan berkoordinasi. Ternyata sosok yang dipilih Gen Z melalui Discord bukanlah sosok yang main-main, melainkan sosok perempuan yang berintegritas. Pelantikan Karki sebagai Perdana Menteri interim pun bisa dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit Nepal. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal. Susila Karki sebenarnya bukan nama yang asing di panggung hukum Nepal. Ia adalah Ketua Mahkamah Agung Nepal pada 2016. Sebagai satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung yang merupakan pilihan utama para demonstran. Oleh warga negeri itu, Karki dikenal karena kejujuran, reputasi, dan kegigihannya melawan korupsi, virus yang sangat ditentang oleh generasi Z Nepal. Ia pandai bicara, rendah hati, memegang nilai-nilai Nepal, dan punya pengetahuan mendalam tentang konstitusi dan sistem politik Nepal. Selama ia menjabat, MA tidak berpihak pada partai politik manapun dan disegani oleh rakyat. Namun elit politik tak menyukainya. Beberapa anggota parlemen mencoba memakzulkannya pada April 2017 dan menuduhnya bias. Akan tetapi langkah tersebut tidak berhasil. Langkah itu justru menuai kritikan sebagai serangan terhadap lembaga peradilan. Karki akan memimpin pemerintahan transisi selama 6 bulan ke depan sekaligus mempersiapkan pemilu ulang yang rencananya digelar pada Maret 2026. Selain itu, ada beberapa tugas penting lainnya. Karki disebut segera menyusun jajaran kabinetnya. Ia akan memasukkan Kulman Gising sebagai Menteri Energi yang baru. Selain itu, Om Prakash Aryal, seorang pengacara, kemungkinan juga akan bergabung di kabinet Karki. Kabinet yang baru mungkin tidak akan mengakomodasi perwakilan dari partai-partai politik arus utama. Pakar dan analis konstitusi Nepal, Bipin Adhikari mengatakan, tantangan pertama Karki adalah menyelidiki kekerasan dan perusakan properti publik saat terjadi unjuk rasa, serta membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Ia harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengendalikan korupsi, menegakkan hukum dan ketertiban, meyakinkan rakyat tentang kondisi keamanan, dan memperkuat kepolisian. Sahabat Kompas, bagaimana kamu melihat unjuk rasa Gen Z sebagai motor unjuk rasa di Nepal yang berujung pada kemenangan menaruh Susila Karki sebagai Perdana Menteri sementara Nepal? Yang terpenting 6 bulan ke depan, apakah Karki bisa bekerja memperbaiki kondisi politik dan ekonomi Nepal? Kita sama-sama nantikan ya.